Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Prime Time Talk. Sudah bergabung bersama kami pemirsa untuk memberikan pertanyaan atau komentar. Yang pertama ada Pak Wici dari Surabaya. Selamat malam Pak Wici. Pak Wici, selamat malam. Malam. Iya, Pak Wici dari Surabaya. Silakan ada pertanyaan atau komentar langsung Pak. Ya, komentar saya gini Pak. Masalah dana untuk suara parpol yang dapatkan suara untuk pemilu itu ya wajar aja. Ya kita terima aja. Bapak setuju itu, berarti? Ya setuju. Tapi kalau melihat kerjanya orang DPR itu yang sudah tidak bisa dikatakan baik kayak gitu, habis reses banyak yang nggak masuk. Terus sibuk Pak. Iya, tapi kan sudah ada waktunya, alasan aja sibuk itu. Sibuk ngurusi rakyat dong Pak, seperti Pak Wici dan teman-teman kan juga diurusin sama mereka. Banyaknya alasan, coba kalau ngomong itu manis betul sama di TV itu. Tapi buktinya itu loh, banyak sekali yang nggak baik gitu loh. Jadi Pak Wici, Anda setuju saja kalau diberikan dana bantuan buat parpol, tapi ada syaratnya. Bagaimana mengukur prestasinya? Kerjanya diperbaiki. Kayak kemarin tuh, wakil ketua itu, masalah uang 20 miliar itu. Maksudnya wakil ketua DPR ya? Iya. Kalau Pak Fahri Hamzah maksudnya? Fahri Hamzah juga, terus Ahmad Kurniawan itu. Oh ya. Kelihatannya ganas betul itu. Iya, lihat uang itu kelihatan ganas betul, kayak itu warisan nenek moyangnya aja itu. Nah kan soalnya urusan perut Pak. Wah, gawat itu. Coba banyak sekali yang korupsi itu. Jadi kelakuannya itu kelihatannya susah cari yang baik. Orang-orang partai ini. Tetap optimis Pak. Ini kita melalui sebuah proses mudah-mudahan. Baik Pak Wici dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, baik Pak Wici, terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat malam, dan selanjutnya kita menerima telepon kembali. Ada Pak Anto dari Cibubur. Selamat malam Pak Anto. Ya, selamat malam. Silakan Pak Anto, ada pertanyaan atau komentar langsung Pak. Ya, saya mengomentari masalahnya begini. Sekarang aja dengan adanya contoh kasus kelaparan di NTT, itu anggota DPR pada kemana itu? Ya kan, kok kenapa diam-diam aja tuh orang-orang itu? Katanya mereka mewakili rakyat, ya. Nah, kemana mereka gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti Bapak mau cek coba di Hotel Sultan, di Hotel Borobudur, Hotel Mulia, itu para anggota DPR itu berleha-leha di sana Pak. Kok Bapak tahu? Iya, saya tahu. Berarti Bapak juga di hotel dong? Iya, saya di hotel. Saya hanya sebagai namanya saya pegawai pengamat ya. Jadi saya melihat mereka itu makan aja coba. Ya kan, berapa harga di misalnya sop buntut di Hotel Sultan misalnya, atau Hotel Mulia, berapa coba? Iya, Pak Anto, itu kan dalam rangka mungkin sedang lobby, negosiasi, atau melakukan pekerjaan yang harus bertemu dengan orang-orang baik. Nah, sekarang kalau misalnya mereka mau benar-benar kerja, itu kan mereka punya kantor di DPR, ya kan? Dan itu tidak perlu ngeluarin dana sendiri mereka kan gitu. Ya kan? Nah, mereka itu sekarang terima aja itu rakyat-rakyat di kantor di DPR itu yang katanya mau dibangun lagi itu kan. Itu aja. Sekarang aja kalau saya misalnya mau ke DPR, saya akan susah itu masuk. Ya nggak, sekarang itu. Ya, baik. Nggak akan gampang saya misalnya mau memberikan aspirasi saya gitu loh. Jadi prinsipnya Pak Anto, Anda setuju atau tidak Pak? Kalau saya sih nggak setuju, karena sekarang aja itu anggota DPR sebenarnya mereka menerima gaji itu hanya cuma 60% dari gaji mereka, 40%-nya mereka setor ke partai gitu loh. Baik. Nah, jadi percuma aja nanti para ketua partai politik itu yang kaya gitu loh. Baik Pak Anto dari Cibubur, semangatnya. Terima kasih Pak Anto, selamat malam. Tetap semangat 45 habis buka puasa soalnya. Mas Ferry dulu silakan mengomentari, termasuk juga dari pemirsa tadi. Baik, memang akan muncul pro dan kontra terkait dengan soal pendanaan partai politik ini ya. Oleh karena itu memang yang paling penting sejak awal diperbaiki adalah mekanisme pengaturan, penataan, maksud tujuan dari pendanaan partai itu apa.
Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka orang akan bertanya-tanya, karena konsepnya agak jelas. Ini aja mungkin orang masih bertanya, sebenarnya subsidi partai yang sekian M itu sebenarnya diperuntukkan untuk apa? Kalau di peraturan sekarang, memang 70% harus digunakan untuk pendidikan politik. Artinya, subsidi ini memang kembali lagi kepada masyarakat gitu, untuk proses pendidikan politik, penguatan kaderisasi, dan sebagainya. Sehingga kalau ini berjalan untuk jangka waktu yang cukup panjang, maka diharapkan memang ada perbaikan di internal partai politik. Ya, selain kan tidak instan kan? Betul, tidak satu periode begitu ya, baru mulai terasa dampaknya ya. Iya, nah karena itu ini yang harus diperbaiki sejak awal sebelum kemudian melontarkan isu atau gagasan misalnya menambah subsidi untuk partai politik dan sebagainya. Nah, ini yang penting dilakukan. Terus yang kedua sebenarnya catatannya adalah untuk partai politik sendiri begitu. Subsidi negara ini bukan serta-merta kemudian akan digunakan oleh partai politik. Dan juga kalaupun kemudian diterima oleh partai, maka yang harus dilakukan adalah perbaikan di internal partai politik, pelayanan, sehingga publik pun juga antusias untuk menerima apa yang kemudian sudah diberikan. Subsidi negara sudah diberikan, terus kemudian tidak ada perkembangan apapun di internal partai politik, tentu orang akan bertanya-tanya, apa kemudian manfaatnya subsidi itu? Atau jangan-jangan subsidi ini hanya kepada elit-elit partai tertentu gitu. Nah, ini yang harus dijawab sebenarnya di dalam konsep ini begitu. Mas Ferry, nggak malah menimbulkan kesan bahwa kalau pemerintah atau negara dalam hal ini melulu membantu partai politik, tidak membuka peluang bagi orang-orang lain dari barisan sakit hati untuk bikin partai-partai baru? Karena dijamin ada bantuan dari negara. Ya, bantuan ini kan dia hanya untuk partai-partai yang ada di DPR. Yang punya suara. Partai yang punya suara gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian ada partai baru muncul dan kemudian dapat subsidi, tidak. Kerja dulu gitu ya, kerja dulu gitu. Kerja, buktikan bahwa memang mereka didukung oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah, ketika mereka memang mendapatkan dukungan yang cukup kuat dari publik ya, mereka berhak menerima itu begitu. Nah, ini yang harus diberikan pemahaman juga kepada publik bahwa soal keuangan partai ini mendorong supaya partai lebih terbuka menjadi partainya publik, partai rakyat gitu. Iya, gitu. Pak Warambe ada komentar Pak? Ya, saya garis bawahi Saudara Peri ya, bahwa kalau mau partai ini punya suara, punya kursi di DPR, partai ini harus berada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nggak bisa, ini kalau dibuat klasifikasi, dia masyarakat kita di desa. Partai ini harus berada sampai ke bawah itu, memberikan pendidikan politik. Jadi partai ini memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Misalnya, kenapa kita harus pilih langsung, pemilihan langsung? Karena itu kan kontroversi pendapat yang sangat tajam. Ya. Di bawah itu sebaiknya dipilih melalui perwakilan. Sebaiknya dipilih langsung. Sampai kadangkala rezeki kami hanya dapat dari partai politik ini, gitu. Hanya 200.000, 300.000 satu kali, itu pun mau dipotong. Saya yang langsung turun ke desa. Jadi kenapa sampai begitu? Karena selamanya ini kehadiran partai politik itu di bawah hanya sekedar untuk pemilu. Jadi kalau ada cuma diingat atau dikenal 5 tahun sekali. Oleh karena itu kehadirannya bukan 5 tahun sekali, tapi hanya untuk pemilu. Nanti jangan lupa milih. Ya berada bukan 5 tahun sekali, tapi terus berada di bawah. Cuma harusnya pendidikan politik yang terang. Partai politik lah nanti yang akan memperjuangkan aspirasi. Ya ini bukan dana aspirasi ya, Bung Dani ya. Tapi partai politik yang anggota DPR itu turun. Sekarang kalau turun dari partai politik ke bawah, kapan kami mendapatkan jembatan ini? Iya. Masyarakat kalau partai politik tidak bisa jawab dan dia hanya katakan nanti akan diperjuangkan melalui legislatif atau melalui pemerintah, legislatif ke pemerintah, kan sekedar di situ, sekedar di situ. Tapi masyarakat harus paham itu. Makanya pada saat pemilu rakyat menganggap yang calon DPR RI, calon dari DPR provinsi, DPR kabupaten kota seperti pemborong. Jadi permintaannya begitu, bisa enggak? Anggota DPR ini bangun jalan kami. Yang fungsinya bukan itu. Gagal pendidikan politik kita yang dilakukan oleh partai politik. Padahal itu urusan pemerintah. Disitulah kamu datang kemari bawa uang enggak?
Jadi bukan orang yang dikenal oleh masyarakat yang dipilih, berikutnya orang yang punya hubungan sama yang bersangkutan sama konstituen, berikutnya orang yang mampu melakukan tugas itu, bukan itu. Itu orang-orang yang milih Bapak juga jangan-jangan begitu nagih nanti. Oh enggak. Pak, mana jembatannya Pak? Oh enggak, saya sudah berikan pendidikan politik, makanya pada saat kampanye harusnya dilakukan seperti itu. Anggota Jangan minta DPR ke saya uang. Saya anggota DPR bisa memperjuangkan, karena mitranya sama pemerintah kan. Nah, ini kan, betul juga ya, memang harus mengedukasi gitu kan. Oke, kita sapa lagi rakyat Anda yang sekarang bergabung bersama kami melalui telepon. Selamat malam, ada Pak Rudi di Jakarta. Pak Rudi, apa kabar? Baik-baik, selamat malam. Selamat malam, Pak Rudi. Silahkan pertanyaan atau komentar langsung, Pak. Ada Pak Rambe dari Komisi 2 DPR RI dan juga ada Mas Ferry Junedi, Ketua Kode atau Konstitusi dan Demokrasi. Silakan. Oke, selamat malam Pak Rambe. Saya sangat mendukung dengan DPR punya keputusan itu untuk parpol itu paling bagus itu. Ya, karena selama ini kita lihat pemerintah juga, dinas PU juga itu masalah jembatan aja itu sama sekali tidak dikerjakan itu. Di mana itu Pak? Ada contoh Pak? Contohnya banyak itu yang sampai dicontohkan itu seperti film di luar negeri itu yang anak-anak sekolah. Kita sering nonton, saya pernah juga nonton di Berita Satu juga. Iya. Anak-anak SD mau nyebrang ke sekolah aja tuh dia sampai taruhan nyawa itu. Iya. Nah, di mana peran pemerintah di sini? Ya kan? Anggota DPR minta tambahan dana buat dia punya aspirasi aja masih ditentang juga, masih di uang egois ya. Nah, kabinet Jokowi ini ya salah satu pemerintah Jokowi ini buang dia punya egois ya, dia kerja aja lah. Kalau dia kerja udah baik, yang pasti anggota DPR enggak minta tambahan dana. Nah, artinya kalau soal ini Pak Rudi Anda mendukung ya? 100% mendukung. 100%. Baik, Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi dari Jakarta sudah bergabung bersama kami. Ya, ada telepon lagi silakan. Oke, sudah cukup ya. Nah, ini dukungan tadi Pak Rambe. Artinya memang harus diletakkan pada proporsinya masing-masing itu kan. Kalau Mas Ferry ada catatan penting nggak terkait mengenai bagaimana nanti kalau uang ini, kita kan belum tahu diterimakannya mekanismenya seperti apa, tahap-tahapannya seperti apa. Selama nanti belum ada regulasi yang mengatur, aturan mainnya yang bisa membuat uang ini punya akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang tinggi pada masyarakat, apa yang sudah dilakukan? Iya, sebenarnya regulasi sudah ada di beberapa ketentuan ya. Undang-undang partai politik ada, tapi juga terbatas. Terus ada di peraturan pemerintah, Permendagri juga ada. Tapi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kemudian penataan terkait dengan keuangan partai ini. Bagaimana kemudian pengelolaannya oleh partai politik. Itu bukannya urusan dapur partai. Nah, ini yang harus dipahami bahwa partai itu satu sisi kita menganggap partai itu urusannya internal saja kan. Tapi kalau dilihat dari tugas dan fungsinya ini partai publik loh. Yang menentukan presiden dan wakil presiden sebelum dipilih adalah partai politik. Nah, karena itu ini yang kemudian harus dipastikan. Apalagi kalau setelah menerima dana dari APBN ya. Betul. Publik harus tahu begitu. Betul. Nah, ini yang paling penting. Nah, yang paling krusial sebenarnya selain peruntukannya untuk apa, apakah tepat sasaran atau tidak adalah terkait dengan akuntabilitas, terkait dengan audit dana kampanyenya. Nah, kalau kemudian nanti akan dinaikkan sumber subsidi negaranya ini, tentu harus ada mekanisme reward dan punishment-nya kan, gitu. Nah, kalau misalnya partai tidak mampu mempertanggungjawabkan, apa kemudian sanksi yang bisa diberikan gitu? Karena ini terkait dengan keuangan rakyat. Betul. Di awal kan kita sudah menyebutkan ini penting untuk partai, pembuangan partai, tapi jika kemudian ada penyelewengan terkait dengan keuangan negara, apakah ini pidana atau tidak ya harus dipikirkan. Itu yang sampai sekarang sebenarnya kalau di keuangan di undang-undang partai politik juga belum jelas terkait dengan subsidi dan sebagainya. Baik, Pak Rambe singkat saja closing statement Pak. Ini sambil menunggu pemerintah belum jelas ini kabarnya mau lanjut atau tidak, tapi kabarnya sih ya nggak usah ngomong ini dulu deh. Ya, bagi saya karena saya orang partai, ini bantuan sangat penting. Peran negara harus ada membantu partai politik. Sebagaimana tugas dan fungsi partai politik yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi ya kalau kita lakukan pembiaran begini, baru persoalan sedikit, malah harus ini nih 10 kali lipat ini harus ini. 10 kali lipat harus. Harus kalau menurut saya harus diberikan bertahap. Kalau mengatur bagaimana proses pertanggungjawabannya dan akan kemana ini dana, itu
Gampang, ngaturnya itu gampang, nggak ada soal itu. Dikeluarkan saja peraturan pemerintah, khusus yang mengatur itu, nggak usah melalui undang-undang, peraturan pemerintah saja. Itu yang harus dilakukan pemerintah. Baik, Bapak-bapak, saya harus mengakhiri diskusi kita. Mudah-mudahan setelah ini Pak Rame bisa SMS Pak Cahyo lah. Ya kan, kita tunggu tadi berita satu kok handphonenya dimatiin gitu. Padahal kita sudah telepon-telepon terus ini nggak bisa ketemu. Baik, Pak Rame, terima kasih bersama kami. Mas Ferry, terima kasih. Sukses buat Anda semua. Ya, dan pemirsa, sampai di sini Prime Time Talk. Sesaat lagi Anda dapat menyimak program News of the Week bersama rekan saya Veronica Moniaga yang akan mengulas sejumlah topik hangat dalam sepekan ini. Demikian Prime Time Talk. Anda jangan lupa untuk mengirimkan informasi dan saran pada kami lewat email di news@berita1.tv. Follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Atas nama rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni Dekaiser mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan bersama keluarga.